Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asih Ngawi. Nah, kali ini saya mau sedikit bercerita ya, bahwasanya enak banget ya mempunyai istri sebagai seorang TKW. Memang enak. Kenapa nggak enak ya? Karena setiap bulannya sudah pasti dapat jatah dari sang istri, ya, seperti itu. Terus di sini perlu digarisbawahi ya, bahwasanya menjadi seorang TKW itu penuh perjuangan, nggak mudah. Karena apa? Selalu saya ngomong nggak mudah. Memang itu faktanya, 100% real, nyata. Memang ada ya yang bernasib baik, mungkin dapat majikan yang baik ya, terus pekerjaan juga nggak begitu terlalu dikekang ya, nggak seperti harus non-stop pekerjaannya, leha-leha ya, seperti itu. Akan tetapi yang namanya nasib nggak ada yang tahu, dan mungkin saja ada yang bernasib kurang beruntung ya di rumah majikan itu. Kadang jam istirahatnya kurang ya, terus kadang soal gaji pun lambat, kadang ngasih gaji itu nyicil, seperti itu. Nah, untuk itu buat para suami yang ada di Indonesia ya, jangan berpikiran bahwa bekerja menjadi seorang TKW itu sangatlah gampang. Gampangnya letaknya di mana? Ya, susah. Kita bekerja ngosek WC ya, kita bekerja serabutan semuanya, mulai dari bersih-bersih rumah, masak, jaga anak, terus kita juga harus belanja, harus nyuci mobil, wah, harus antar jemput anak ke sekolah, semuanya kita yang menghandle, seperti itu. Jangan sampai berpikiran ya, kepinginnya tiap bulan lancar jatahnya ya, akan tetapi nggak ngerti penderitaan sang istri yang ada di luar negeri. Kasihan, sebenarnya menjadi seorang TKW itu sangat tertekan. Tertekan dari letak yang mana? Begini, untuk para TKW yang ada di luar negeri yang bernasib kurang beruntung, sudah pasti mereka semua akan pinter menyimpan rahasia. Karena apa? Mereka semua itu nggak mau ngasih beban sama keluarga yang ada di Indonesia. Nggak pengen ngekei beban neng keluarga nih sing neng Indonesia. Mereka apa? Gak pengen ngekei neng keluarga nih ben kepikiran terus. Akhirnya ngesakne kok nasepe kok koyok ngene, bojoku ning luar, nasepe anakku ning luar negeri kok koyok ngene. Ya, seperti itu. Sebagian ada yang pintar menyimpan rahasia ya. Begitu sangat susah banget ya perjuangan untuk menjadi seorang TKW. Karena kalau diceritakan ya, hal yang sesungguhnya terjun di rumah majikan itu nggak sesuai dengan apa yang ada di sosmed ya. Saat liburan, pada main TikTok, pada berkumpul dengan teman-teman ya, mungkin ada yang karaoke apalah ya, seperti itu. Itu memang itu sangat diperlukan sekali, sangat dibutuhkan sekali oleh para TKW untuk menghibur diri. Karena kalau kita di Singapura ya, di sini di rumah majikan ini, kita selalu dikekang dengan pekerjaan ya, bekerja terus tanpa ada hiburan, tanpa ada liburan. Kita bakalan stres. Terus kalau sudah stres, siapa yang rugi? Keluarga yang ada di Indonesia sudah pasti akan rugi. Karena apa? Awal mulanya berangkat ke luar negeri dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja, kan, tetapi setelah sampai di luar negeri, mungkin ada yang sampai mengalami depresi ya teman-teman, ataupun bisa dikatakan stres seperti itu. Nah, untuk itu buat keluarga yang ada di Indonesia ya, mohon pengertiannya, jangan hanya memikirkan jatah bulanan ya, tapi tolong dibantu dengan doa anaknya, istrinya ya. Perjuangan menjadi seorang TKW yang ada di luar negeri sudah jauh dari siapapun. Kita di sini berjuang sendirian ya, nggak tahu apa yang terjadi di dalam rumah majikan ya. Kita di sini itu misalkan ada masalah ya, sebagian mbak-mbak Indonesia itu memang nggak akan cerita sama keluarganya. Karena apa? Mereka semua nggak mau ngasih beban sama keluarga yang ada di Indonesia, seperti itu.
Kebanyakan mereka itu pada pinter nyimpen rahasia. Nah, untuk itu saya di sini berbagi ya. Sebenarnya bekerja di Singapura itu seperti apa sih? Di rumah majikan itu seperti apa sih? Ya, kita di sini bangun itu ada jamnya. Ada yang bangun jam 5. Ada yang bangun itu jam 4. Ada yang bangun jam setengah 6, ada yang bangun itu jam 6, nanti istirahatnya itu ada yang lebih awal, ada yang lambat. Semuanya di sini itu tergantung nasib. Nah, untuk itu, buat teman-teman semuanya yang ada di Singapura ya, kalau sudah gajian, ayo buka rekening BNI ataupun BOSB, nanti kalian sudah finish kontrak, jadi kalian itu punya tabungan sendiri. Agar nggak sia-sia kerja di luar negeri, jauh dari anak, jauh dari suami, jauh dari orang tua, ya, seperti itu. Ini semua juga demi kebaikan kalian sendiri. Saya di sini hanya bisa ngasih saran yang baik, yang terbaik, ya, seperti itu. Karena apa teman-teman? Kita bekerja di luar negeri ini hanya sebatas kontrak. Tenaga kita pun juga nggak akan selamanya kuat. Ya, tenaga kita semakin bertambah tahun, usia kita juga semakin bertambah, sudah pasti tenaga semakin berkurang. Nah, untuk itu jangan sampai sia-siakan waktu yang sangat-sangat baik ini ya. Saya juga di sini ngerti banget perjuangan ya, kita semua dalam bekerja di rumah majikan itu nggak ada yang instan, semuanya butuh adaptasi, menyesuaikan ya. Butuh proses, butuh waktu. Sangat-sangat susah. Apalagi yang baru datang ke Singapura untuk yang pertama kalinya. Untuk proses adaptasi itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya, mungkin dalam waktu 1 tahun itu majikan belum percaya. Majikan belum baik sama kita. Masih terus ada ujian. Tapi ingat pesan saya, meskipun ujian ya, kadang ujian nggak terlalu berat. Misalkan kalau ujian yang terlalu berat itu seperti ini teman-teman. Salah sidik potong gaji, salah sidik potong gaji. Nah, kalau sampai seperti itu, ya, itu jangan dipertahankan teman-teman. Lebih baik kalian pindah majikan. Itu saran dari saya. Seumpamanya ya, saya di sini bisa ngomong seperti itu. Saya sendiri juga nggak terima kalau salah sedikit potong gaji, salah sedikit potong gaji. Nah, untuk itu buat teman-teman semuanya harus berani, ya. Misalkan nih, ya kemarin ada yang DM saya, Mbak, saya itu di sini jobnya itu menjaga ama. Tapi kenapa amannya ini? Setiap saya bikin pekerjaan itu selalu salah. Nah, kalau sudah seperti itu pikiran namanya sudah mentok ya. Kalian ngomong aja, kalian jawab aja. Terus maunya gimana? Kalau setiap melakukan pekerjaan salah, gini salah, gitu salah, gini salah, gitu salah. Terus maunya gimana? Nah, kalian harus tegas teman-teman. Kalau kalian hanya diam, itu nanti lama-lama kita bakalan diinjek-injek, bagaikan keset. Nggak ada harganya. Yang penting kalian itu benar. Yang penting kalian jujur, jangan pernah takut sama siapapun. Seperti itu. Karena orang kita di sini teman-teman ya, misalkan kita itu dimaki-maki, terus kita itu kena komplain terus ya, kayak gitu. Kan lama-lama kita menjadi tertekan. Kalau nggak dijawab, itu ya, majikan lama-lama juga akan nggak menghargai kita. Kita ini meskipun seorang pembantu, tapi kita juga manusia. Kita punya hati, kita punya perasaan, ya. Jadi untuk itu buat teman-teman semuanya, misalkan kalian di rumah majikan, terus sampai ada masalah, ya, yang benar-benar membuat kalian itu benar-benar merasa stres, merasa nggak betah, merasa nggak nyaman, ya. Kalian jawab saja. Buktikan bahwa kalian itu juga punya mulut, ya, seperti itu. Yang penting berdoa, minta perlindungan sama Allah, ya. Semoga saja dipertemukan dengan majikan yang baik. Misalkan ya, kalau di tempat ini bukan rezeki saya ditransfer, saya dipindah juga nggak apa-apa.
daripada menyiksa teman-teman, daripada hati kalian itu tersiksa. Buat apa dipertahankan? Kalau memang majikan sudah nggak suka sama kita, ya udah, kita pindah saja. Seperti itu teman-teman, daripada kalian tersiksa, tertekan, buat apa dipertahankan? Di sini saya sendiri juga pernah mengalami ya, berada di posisi seperti itu. Sampai saya bilang seperti ini, kalau memang sudah nggak suka sama saya minta transfer. Akan tetapi apa? Nggak ada respon dari majikan. Kenapa? Karena majikan nggak mau mencari pengganti. Karena majikan apa? Nggak mau gonta-ganti pembantu. Yang namanya kita dikembalikan ke agent, mengambil pembantu baru, itu juga mengeluarkan uang lagi. Dan majikan nggak mau ya, seperti itu, jarang banget. Akan tetapi kalau kita sudah membuat sang majikan merasa jengkel ya, pasti kita bakalan dipulangkan ke agent. Susah banget teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya ya, mungkin ya kalau untuk yang pertama kali datang ke Singapura bakalan kaget. Oh ternyata Singapura seperti ini. Sebenarnya sih bukan di Singapura saja, dimanapun sama ya. Kalau kita kerja ke Hong Kong atau kita kerja ke Taiwan, nggak usah jauh-jauh ya, di Indonesia saja, itu pun juga seperti itu. Yang namanya kita bekerja mengadu nasib, nasib nggak ada yang tahu. Ya teman-teman, kadang kita itu beruntung, dapat majikan baik ya, semua kebutuhan dicukupi, mulai dari sabun, sampo, sotek, pokoknya semuanya lah ya, makanan tercukupi, makan tuh yang enak-enak. Nah, akan tetapi kadang kita itu juga bernasib kurang beruntung. Jadi yang soal sabun, sampo, semuanya kita juga beli sendiri, kayak gitu. Susah, kalau diceritakan susah. Tapi di sini saya berbagi pengalaman agar teman-teman semuanya yang ingin bekerja ke Singapura tuh agar nggak kaget ya. Oh berarti Singapura seperti itu. Oh Singapura seperti itu. Ya, seperti ini kehidupan di Singapura teman-teman. Apalagi di Singapura ya, semua barang-barang itu nggak ada yang murah. Semuanya mahal. Kalian bakalan hitung-hitungan nanti kalau pertama kali datang ke Singapura ya. $1 itu 10.700. Misalkan kalian punya sisa potongan $80, berarti dikalikan sekian tadi, itu hasilnya berapa? Nah, tapi kalau yang sudah lama di sini ya nggak apa-apa, nggak hitung-hitungan lagi, ya seperti itu. Nah, untuk jam istirahat di Singapura itu di setiap rumah majikan pun nggak sama ya teman-teman. Semuanya tergantung dari job. Kalau pekerjaan kita sudah selesai, ya kita boleh istirahat. Akan tetapi di majikan saya yang saat ini itu memang saat interview ya, kita saat interview itu memang saya tanya ya, nanti saya bangunnya jam berapa, saya tidur jam berapa, saya nggak takut karena itu penting ya. Terus soal libur saya pun juga tanya, soal HP bagaimana ya, kayak gitu. Terus saya di sini juga ngomong sama majikan seperti ini ya. Sebenarnya si majikan tanya sama saya, kamu di rumah majikan yang lama dikasih wifi nggak? Ya, saya dikasih wifi. Terus akhirnya mungkin majikan saya yang saat ini telepon ke majikan lama ya. Ya, saya di sini tuh sempat kaget ya teman-teman. Karena apa? Seperti sabun, sampo itu kok mereknya sama. Mungkin majikan yang saat ini tanya sama majikan saya yang lama. Dulu pembantu kamu pakai sabun atau sampo itu mereknya apa, kayak gitu. Setelah sampai di rumah majikan yang baru ini ya, sabun sampo itu brandnya sama waktu saya bekerja di rumah majikan di Tampines, seperti itu ya. Alhamdulillah. Tapi ya di setiap majikan itu ada punya kelebihan dan juga kekurangan ya. Di balik kebaikan majikan itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kelebihannya apa? Yaitu tadi. Kekurangannya ya kadang suka ngomel-ngomel di saat kita melakukan kesalahan, entah itu kesalahan yang besar ataupun kesalahan yang kecil. Akan tetapi ya teman-teman, di sini saya itu
sudah ngerti banget ya, karena sudah 1 tahun tinggal di rumah majikan yang baru, jadi saya sudah ngerti watak-wataknya bagaimana kayak gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting saya itu mikirnya gaji lancar, dan yang penting majikan itu nggak main fisik kayak gitu sudah. Dan alhamdulillah banget di sini saya setiap minggu libur ya, setiap tanggal merah juga libur, jadi banyak keluarnya kayak gitu. Saya itu nggak terlalu dikekang di dalam rumah ya. Akan tetapi kalau majikan membutuhkan kita ya, kita juga harus tinggal di rumah, dan itu juga sudah pasti diganti ataupun kita dapat uang ganti rugi libur ya, uang ganti off day kayak gitu. Oke. Nah, seperti itu tadi sharing dari saya. Semoga keluarga yang ada di Indonesia bisa mengerti ya dengan keadaan anak ataupun istri ataupun mungkin saudaranya yang bekerja di luar negeri. Semoga saja tidak disia-siakan ya uang yang dikirimkan ke Indonesia. Nek iso yo ditanjakne ngesakno apa? Ngesakno bojone, ngesakno adine, ngesakno dulure yo. Dadi TKW iki penuh perjuangan, ora gampang, kabeh iki butuh perjuangan ya. Memperjuangkan agar apa? Agar memiliki masa depan cerah ya. Ben iso koyo bature, ben uripe mulya ya. Kabeh kuwi perjuangannya nggak gampang ya, ribet banget tenan asli. Konek saumpama nih ya, calon-calon TKW yang baru pertama kali datang ke Singapura pasti bakalan merasakan sendiri. Oh iya, memang betul Singapura seperti ini. Tapi kalau kalian mendapatkan majikan baik ya, jangan lupa untuk bersyukur ya. Kalau kalian mungkin mendapatkan majikan yang kurang baik, saran dari saya ya, perbanyak berdoa. Minta sama Allah, semoga saja majikan kalian berbaik hati, semoga saja bisa finish kontrak, karena hanyalah Allah ya yang bisa membolak-balikkan hati manusia. Ya, kita semua ini diciptakan oleh Allah, dan untuk itu kalau kita punya masalah berserah diri sama Allah. Ya, seperti itu. Oke, teman-teman. Dan di sini saya juga berbagi link ya, karena saya di sini bekerja sama dengan PT Mutiara yang ada di Indonesia. Kalian bisa chat langsung ya, saya taruh linknya nanti deskripsi, oke? Dan kalian bisa chat, bisa tanya-tanya sendiri berapa potongannya, terus bla 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 ya, kalian tanya sendiri aja lah ya, oke? Dan buat teman-teman semuanya, tolong komen ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan kayak gitu, karena saya di sini sebenarnya ada Facebook ya, 2, yang satu AC Ngawi, yang satunya itu AC Ngawi-Ngawi, akan tetapi nggak ada messengernya. Kalian bisa DM saya di Instagram AC Ngawi, oke? Dan jangan lupa untuk tinggalkan komen ya, subscribe. Tolong dibantu untuk subscribe ya teman-teman. Sebenarnya subscribe itu gratis, nggak bayar ya. Subscribe gratis, nggak bayar. Terus aktifkan lonceng notifikasinya yang atas. Ini kan tulisannya kan subscribe ya, subscribe. Terus ada titik 3 itu ya, ada 3 ya. Terus di tombol yang paling atas itu ada tulisan for all. Nah, itu untuk semua. Jadi, setiap saya upload video, kalian bisa mendapatkan notifikasi dari video yang saya upload. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat. Dan pokoknya tetap semangat. Salam sukses. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.